Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran di YouTube. Semoga kalian tetap bisa mengikuti dengan baik. Jadi sekarang disiapkan catatannya dan tonton videonya sampai habis. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai energi terbarukan, energi tidak terbarukan, dan bentuk-bentuk energi. Sekarang kita mempelajari mengenai usaha dan energi. Sebelum ke usaha dan energi, kita pelajari dulu satu-satu. Yang pertama, usaha. Sekarang kalian lihat gambar balok di sini yang sedang didorong oleh seorang laki-laki. Jika balok yang didorong ini tidak bergerak atau tetap diam pada tempatnya, apakah orang tersebut tetap melakukan usaha? Nah, di pertemuan kali ini kita akan mengetahui jawabannya. Apa sih usaha? Usaha adalah gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Dengan persamaan, W sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha, satuannya Joule, F gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Lihat cara menentukan usaha dalam beberapa kasus. Yang pertama, gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Nah, gaya yang bekerja searah dengan perpindahan maksudnya seperti apa? Contohnya orang yang sedang mendorong troli di minimarket. Trolinya bergerak ke arah kanan dan orangnya mendorong ke arah kanan. Ada gaya ke arah kanan. Jadi, ini disebut gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Persamaannya menggunakan persamaan umum, W sama dengan F dikali S, di mana W sebagai usaha satuannya Joule, F sebagai gaya satuannya Newton, dan S sebagai perpindahan dengan satuan meter. Lalu kasus yang kedua, bagaimana jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan perpindahannya? Nah, gayanya kan gaya tarik nih. Misalnya ada orang menarik keranjang ya ini ya. Keranjang yang membawa box, gaya tariknya dia ke arah posisi akhir. Di sini dia membentuk sudut dengan perpindahan. Perpindahannya kan ada di sebelah sini. Nah, sudutnya ini kita sebut saja sudut alfa. Jadi persamaannya W sama dengan F kali cos alfa dikali S, di mana alfa ini sebagai sudut antara gaya dengan perpindahan. Selanjutnya, gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misal seorang kurir paket memindahkan paket. Gayanya ke atas. Nah, tegak lurus dengan perpindahannya. Lurus dengan perpindahannya. Nih. Kalau tegak lurus berarti cosnya cos berapa? Cos 90 derajat. Cos 90 derajat seperti yang sudah kita ketahui, besarnya sama dengan 0. Jadi angka berapapun F-nya ataupun S-nya jika dikalikan dengan 0, maka nilainya akan 0. Kasus berikutnya, gaya yang bekerja berlawanan arah dengan perpindahan. Misal, gaya orang yang lagi treadmill ini kan ke kiri. Kalau misalnya orangnya diam saja, maka dia akan berpindah ke sini. Tapi karena dia melakukan gaya ke kiri, maka di sini gaya yang bekerja berlawanan arah dengan perpindahan dan membentuk sudut 180 derajat. Cos 180 derajat sama dengan minus 1, maka di sini ada tanda minus. W sama dengan minus F dikali S.
Nah, ini gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Kalian sudah mendapatkan pertanyaan ini ya tadi di awal slide atau di awal video tadi. Di sini kalian lihat orang ini sedang mendorong balok misalnya. Mendorong balok namun tidak ada perpindahan atau perubahan posisi. Jadi, jika tidak menyebabkan perpindahan atau S-nya sama dengan 0 atau bendanya sama dengan diam saja, maka tidak dianggap melakukan usaha atau besar usahanya sama dengan 0 karena dia hanya melakukan gaya dorong tapi tidak ada perpindahannya. Melakukan gaya dorong tidak berubah posisinya, maka usahanya dianggap 0. Selanjutnya, besar usaha jika diketahui grafik gaya terhadap perpindahan. Besar usahanya luas daerah di bawah grafik. Di pemahaman kalian, berikut ada contoh soal. Contohnya, sebuah gaya 20N bekerja pada sebuah benda dan menyebabkan benda berpindah sejauh 50 cm dalam arah gaya tersebut. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah yang ditanyakan apa? Usaha. Jadi W sama dengan F dikali S. Yang diketahui pertama, F-nya 20N berpindah sejauh 50 cm, berarti S-nya 50 cm. Seperti yang sudah kita ketahui, perpindahan satuannya meter. Jadi 50 cm ini harus diubah dulu ke dalam satuan meter. 50 cm besarnya berapa? 0,5 meter. Lalu kita masukkan ke persamaan W sama dengan F dikali S. Berarti 20 dikali 0,5 besarnya 10 Joule. Oke, bagaimana jika ini kan persamaan umum? W sama dengan F dikali S. Lalu jika yang ditanyanya F, maka persamaannya menjadi seperti apa? Persamaannya menjadi W dibagi S. Dan jika ditanyanya S, maka atau ditanyanya perpindahan, maka usaha dibagi F. Jadi dari persamaan ini kalian harus diketahuinya apa, lalu ditanyanya apa, dari persamaan ini bisa diputar-putar atau bisa dirubah rumusnya atau bisa dipindahkan posisinya. Selanjutnya, seorang anak menarik koper dengan gaya 50N membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Jika koper berpindah sejauh 8 meter, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah sejauh 8 meter. Oke, 8 meter. Anak ini menarik koper. Koper berarti bentuknya miring terhadap X atau terhadap lantai. Ini F-nya. Ini berapa? 50N, S-nya 8, sudut yang terbentuk 37 derajat. Yang ditanyanya W. W sama dengan, kita masukkan persamaan F kali cos alpha dikali S. F-nya 50, cos alpha cos 37 derajat dikali S-nya 8 meter. Cos 37 berapa? 0,8. 50 dikali 0,8, 40 dikali 8 jadi 320 Joule. Selanjutnya, kalau misalnya yang ditanya F dari persamaan seperti ini bagaimana, Bu? Persamaannya kan W sama dengan F kali cos alpha dikali S. Nah, kalau yang ditanyanya F berarti sama dengan usaha atau W-nya dibagi cos alpha dikali S.
Nah, kalau misalnya yang ditanya S bagaimana? Ditutup S-nya, W-nya di atas, berarti W dibagi F dikali cos alpha. Cos alpha. Jadi walaupun nanti pertanyaannya berapakah jarak, tapi yang ada di soalnya yang diketahui W dan F dan sudut yang terbentuk, berarti pakai persamaannya seperti ini. Jadi kalian harus pahami cara berpindah rumusnya atau cara berputar posisinya. Kita lihat soal selanjutnya. Selanjutnya, diketahui grafik hubungan gaya terhadap perpindahan sebuah benda seperti gambar di bawah ini. Besar usaha yang dilakukan benda tersebut adalah, oke, kita lihat grafik yang terbentuk bentuknya apa? Segitiga. Segitiga dengan gaya 5N terhadap perpindahannya 8 meter berarti. Seperti yang sudah kita ketahui, W sama dengan atau usaha sama dengan luas daerah di bawah grafik. Luas dari segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya berapa? 8. Terus tingginya 5. Yang terbentuk 5 kan? Jadi setengah dikali 8 berapa? 4. 4 kali 5 jadi 20 joule. Jawabannya 20 joule. Lalu kita lihat grafik selanjutnya. Contoh grafik selanjutnya yakni grafik trapesium. Kita lihat luas daerah di bawah grafik. Luas dari bangun trapesium setengah A plus B dikali T. A itu yang sebelah mana? Ini A. Ini A, lalu yang ini B. Terus yang dari sini ke sini E-nya atau tinggi. Oke, setengah A-nya kenapa bisa 3? Kita lihat selisih dari 5, ini kan garis A. Ini garis A. 5 ke 2 atau 2 ke 5 selisihnya berapa? 3. Jadi A-nya 3 ditambah B-nya 7. 7 kenapa dari 0 ke 7? Jadi B-nya 7. T-nya 8. Setengah 3 ditambah 7 dulu ya. 3 ditambah 7 10 dikali 8. 10 bagi 2 5. 5 kali 8 40 joule. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Ditonton video selanjutnya ya, yang mengenai energi dan hubungan usaha dan energi. Lalu dikerjakan soalnya dengan baik, dan selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA atau kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.